Dan wabil khusus jangan lupa si Fuad botak biar masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, giginya kita rontokin. Tapi lumayan lah, saya dukung Kori itu bela Habib itu. Kemarin belum bela Habib itu ompongnya itu belum dikasih gigi palsu. Sekarang setelah bela Habib, nyatanya bisa beli gigi palsu kan? Lah kan ada peningkatan itu loh. Ini datang-datang si Fuad kemarin baru lahir. Iya, berak bau. Ya Allah, kencing orang cebok pan. Lah sekarang bininya aja kagak bisa dididik. Dia punya bini ngerokok, udah kayak Jablay, bener nggak? Kori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Kori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu. Kita berjuang bersama, bergabung, bergerak semua. Untuk apa? Untuk merungkat Imaduddin alaihil kadzab. Dan wabil khusus jangan lupa si Fuad botak biar masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, giginya kita rontokin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari saya buat kelompok Ba'alawi, rungkat, sarungkat-rungkat, rungkat forever dah gitu aja. Kiai Alawi belum rungkat ini sepertinya karena ada transfer dari Kori Bangladesh itu ya Alawi. Gimana itu? Iya, udah viral katanya kan saya itu nantangin Kori katanya kemarin waktu saya datang ke ke pondoknya Gus Muwafiq itu kan Kiai Syarifuddin itu. Ya Alawi siap katanya, siap saya bilang. Tempatnya tapi di pondoknya Gus Muwafiq, bukan di podcast saya bilang. Kalau di podcast nggak kelas saya bilang, saya nggak mau. Satu, yang kedua, yang mau dibahas kalau masalah bab nasab itu cukup dengan keiman saya bilang. Kalau ilmu rijal hadis dengan saya boleh. Tapi kan dalam beberapa video saya itu kan sudah banyak yang saya sampaikan dan tidak ada yang bisa menjawab sampai sekarang. Kalau sudah siap jawabannya, ayo kita ketemu kapan. Selama Tuan Kori belum bisa sekarang menjawab pertanyaan saya, buat apa ketemu? Kalau ketemu juga tetap nggak akan bisa jawab soalnya. Bikin malu dia. Itu jawaban saya. Saya mah yakin 100% nggak akan bisa jawab. Saya sudah siapin minimal 9 pertanyaan. Satu aja nggak bisa kejawab kok. Enggak, salahnya itu gini loh. Salahnya itu Kiai Alawi atau Kiai Imad kalau nanggapi Kori itu salah. Orang stres kok ditanggapin. Lah dia ngomong keluar-keluar ada bukti baru. Mana setiap dia keluar di medsos itu nggak ada bukti baru kecuali cuma hahaha aja. Tapi lumayan lah, saya dukung Kori itu bela Habib itu. Kemarin belum bela Habib itu ompongnya itu belum dikasih gigi palsu. Sekarang setelah bela Habib, nyatanya bisa beli gigi palsu kan? Lah kan ada peningkatan itu loh. Itu prestasi. Ada berkahnya gitu. Kalau selometannya nggak usah ditanggapi, orang gila kayak gitu. Orang stres ditanggapi. Dan itu gitu ya. Kenapa ya? Dulu mah kagak ada masalah kan si peleret botak ya. Ih bener kagak sih? Itu si peleret botak, tahu lu pada? Situ kenal lu sih? Tawa baik. Iya si Fuad. Kenal lu sih? Itu kemarin kan kagak ada masalah. Bener nggak? Bener nggak? Ngapa sekarang jadi masalah itu maksudnya? Waktu kita masih lagi gempar-gemparnya berantem sama Ba'alawi, itu dia kagak ada masalah, bener nggak? Subhanallah, kagak lama 4 bulan saya mah minggat ke Ba'alawi, balik lagi, paham? Masalah ini maknanya apa? Allah menunggu saya balik ke Ba'alawi, baru akan hancur mukimat jahannam. Takbir. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Di dalam satu hadis, man adali waliyan, siapa orang yang menganggap permusuhan terhadapku daripada waliku, ya, maka aku umumkan kepada orang itu perang. Pak polisi jangan ditangkap ini.
Ini beda lagi perangnya. Ya. Maka ini orang si botak pleret ini, ya, lihat deh hidungnya. Hidungnya rada-rada kenyal-kenyal, udah kayak apa ya? Apa? Geli-geli. Bener. Iya. Udah pelanya botak, udah tumbuh rambut. Ngomongnya sebakul. Bawa-bawa kunu kirodatan khasiin. Geblek itu orang. Ngaji di mana, bro? Ditanya kalimat kunu kalimat apa? Nggak tahu dia itu. Nah sekarang bingung. Ya Allah, As-Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, ini guru tua. Kalau di Aceh guru tua itu gelarnya Tengkuci. Di Aceh bang, Tengkuci itu guru tua. Kalau udah sampai pada makam Tengkuci, udah paling tinggi dah, udah gak ada lagi derajat di atas itu. Ini datang si Fuad kemarin baru lahir, iya, berak bau, ya Allah kencing orang cebok pan. Lah sekarang bininya aja kagak bisa dididik. Dia punya bini ngerokok, udah kayak Jablay, bener nggak? Lah iya, maaf kita mah kagak ngina. Iya, namanya wadon kalau ngerokok cirinya apa kalau di tempat umum? Lah Jablay pak. Lah apalagi? Lah kalau wadon mau ngerokok mah di WC kagak ada yang niat. Bener. Lah itu pakai ngata-ngatain wali Allah. Maka Bapak polisi saya mohon maaf ini mah. Karena Allah sudah menarik saya ke Muhibbin, ke Ba'alawi sekarang. Berarti mereka musuh saya pak. Orang-orang kalau dia memang orang-orang yang benar, ya, orang yang benar nih, ilmiah dong, diajak debat kabur si Imad. Pan lucu, yang debat ke Banten gua dianuin apa itu namanya istilahnya, dia di depanin apa, diutus, gua dijadiin pelor, kan sambar geledek gitu orang. Iya, giliran gua ajak debat di media, ditongolin dokter ribut. Dokter ribut mencak-mencak orang bisa jawab. Besok malam dia nongol nyerang kita. Lah katanya dia kan pemilik tesis, ngapa sekarang jadi komentator? Geblek gak tuh orang? Iya, maka tuan-tuan doakan saya, doakan kita semua. Habis Ramadan ini bapak polisi, ya. Kalau si Fuad pleret kagak ditangkap, ya, ingat Pak polisi jangan salahkan orang kaum muslimin kalau digebukin dia mata giginya rontok, ya. Benar Pak polisi, jangan nanti kita ditangkepin. Nanti jangan sampai kita yang ditangkap kalau giliran polisi kagak nangkep. Ya orang jahat mah kudu ditangkap Pak polisi, benar. Setuju nggak Pak polisi? Orang jahat kudu ditangkap, benar. Lah iya Pak polisi, masa orang jahat boleh beredar di mana-mana? Kalau kata orang tua bilang mulutmu harimaumu. Kalau kita mau aman, jaga mulut. Kalau sudah ketahuan salah, mulutnya salah nih. Ikrar depan umum syahadat sebelum dipasalin. Begitu. Ini giliran umum mau dipasalin, minta maaf. Iya, saya nggak maksud begitu. Kentut, ini botak. Iya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, aduh, saya kalau udah ngomong kayak gini kadang-kadang masih jaga, saya takutnya kena pasal saya ngomong, Mbak. Kori itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet itu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga telepon-teleponan sama Gus Abbas Buntet itu. Kori itu ya radikal menurut saya cara berpikirnya, mindsetnya.
Dan saya sampaikan ke Kiai Imad, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Qori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Qori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu. Penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Qori mengundurkan diri dari Laskar Sabilullah. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabilullah nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Imad itu, sebaiknya Kiai Imad tuh tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Qori gitu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Qori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah itu. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Qori, itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Qori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu.